Oke. Ya tentu saya sangat bahagia semakin banyak turnamen antar kampung. Ya, sepak bola di Sukoharjo ini sangat senang karena saya sejak kecil memang suka sepak bola pada khususnya dan olahraga pada umumnya. Dan saya memang punya prinsip, eh, selama anak itu masih mau ke lapangan, masih mau berkeringat, ya ke lapangan itu bisa olahraga, bisa budaya, gitu ya. Insya Allah ada harapan untuk bisa diarahkan. Ya. Karena di situ memang ada bagi saya olahraga maupun seni budaya ada filosofi yang tidak berhenti pada olahraga dan seni budaya itu sendiri. Jadi kalau misalnya di sini banyak tarkaman ya, kemarin baru saja di Weru itu ada Jatingarang Cup. Kemudian saya dengar ini sudah mulai akan ada di Karanganyar itu apa Perseka atau apa itu ya. Di Weru juga. Lalu di Torio Bendosari ini Perseto ya. Ini juga mulai menggeliat lagi. Kemarin di Persesam ya, di Prof Parji itu menggelar di Klumprit dan banyaklah ini memang menyenangkan dan saya memang ketika ada waktu itu senantiasa saya datang karena sangat bagi saya sangat menghibur itu ya nggak bicara sekedar kualitas permainannya tapi saya banyak hal yang bisa saya pelajari dari turnamen sepak bola itu terkait dengan sepak bola itu banyak ya tadi yang pertama saya menganggap bahwa ini media untuk menempa generasi muda kita supaya mereka ini belajar satu misalnya ya mengambil keputusan. Jadi anak muda ini harus terlatih. Katakan dia sebagai seorang striker mendapatkan assist, umpan ya. Dia berada di dalam kotak penalti. Itu kan sepersekian detik katakan. Itu kan harus memutuskan apakah di shooting langsung ke gawang atau diumpan kepada kawan. Nah, itu yang pertama saya itu. Jadi kita melatih bagaimana belajar mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dan yang kedua, kolektivitas. Nah, sepak bola ini kan olahraga tim, olahraga kolektif. Dari situ akan terlihat pemain yang egois itu ya tentu ya akan banyak dicemooh oleh penonton. Ya, bahkan kemudian tidak produktif loh oleh temannya sendiri mungkin juga akan ada evaluasi. Tapi kalau kolektif permainannya itu penonton mesti senang gitu dia. Jadi dari ada kolektivitas permainan juga menonjolkan individualismenya. Ini menyenangkan. Jadi sangat banyak lah. Kemudian dari sisi penyelenggaraan juga begitu. Rata-rata kan diselenggarakan oleh anak muda. Nah, anak muda perlu diberi ruang untuk berkreasi, untuk berani melakukan kreativitas mereka. Ya. Dan saya lihat semakin hari semakin kreatif. Kalau dulu ya sekedar jual karcisnya saja. Sekarang sudah mulai ada dikaitkan dengan UMKM, dikaitkan dengan pergerakan ekonomi di lingkungan itu. Ini luar biasa bagi saya senang sekali. Lalu bagi penonton juga begitu, kita bisa melampiaskan emosi kita, ya, tapi harus terkontrol. Karena kalau dia kemudian meluapkan emosinya tanpa terkontrol, pasti akan terjadi sambutan negatif dari supporter yang lain. Itu. Ya, kan orang akan terkendali, itu. Dia akan belajar mengendalikan diri. Demikian juga kita akan melihat wasit-wasit. Bagaimana kalau sebuah pertandingan itu dipimpin oleh wasit yang objektif. Ya, kemudian supporternya juga objektif, pemainnya juga sportif, itu kan mantap lah gitu. Ya. Tadi saya katakan, jadi semakin sering ada turnamen, maka itu kan edukasi pada semua pihak, pada pemain, pada penyelenggara, pada pengadil pertandingan, termasuk pada supporter. Nah, maka semakin hari saya lihat bagus, semakin kualitasnya bagus. Jarang sekarang ada bentrokan antar supporter misalnya. Ya, jarang semakin hari semakin. Karena mereka sudah mulai bicara kualitas. Nah, ini yang menarik menurut saya.
Kalau ini dibawa ke dalam kehidupan real, wah bagus sekali itu. Jadi kalau semakin kita ini sering berkontestasi, berkompetisi, maka insya Allah asal tadi para pihak itu sportif, objektif, masyarakat juga pasti akan semakin terdidik. Semakin terdidik, semuanya. Memang harus ada kompetisi. Oh ya, ya, ini harus itu. Ya. Jadi kalau ini, boleh tahu Pak ini, kalau di dinas sepak bola itu apa saja seperti ada gelanggang, ada penyerang. Kalau boleh tahu Pak ini bisa menyebutkan Pak ini Pak. Yeah. Sepak bola. Ya, kalau posisi-posisi ya tentu ya hampir sama lah ya, sebutan-sebutan, cuman sekarang dengan istilah-istilah yang mungkin lebih mendunia gitu ya. Ya kita ada yang paling belakang ya para penjaga gawang ya, kiper lah orang nyebut, kemudian pemain belakang ya. Lalu pemain gelandang ya, dia yang sebagai pengatur serangan. Dan tentu setiap tim berharap bisa mencetak gol, maka ya di situ tugasnya striker, meskipun sekarang ini ya sepak bola modern, siapapun diharapkan bisa bermain dalam semua posisi. Gitu. Saya sebagai seorang wasit pencak silat pun juga mulai bersentuhan dengan teknologi. Kalau yang di kelas pertandingannya memang mohon maaf ya ada dana yang memadai, kami pun juga ada VAR. Tapi kalau di bawahnya itu setidaknya digital score. Nah, di bawahnya itu manual score. Nah, tapi sekarang sudah mulai jarang manual score. Karena anak-anak muda tadi sudah pinter merakit komputer, merakit perangkat. Sehingga pertandingan di tingkat kabupaten pun sekarang insya Allah menggunakan digital score peniscayaannya. Jadi dengan teknologi semakin maju ya pastilah kita menggunakan teknologi. Sekalipun ruhnya sebenarnya untuk membuat pertandingan lebih berkualitas, lebih bisa terekam dengan baik sehingga nanti objektivitas terjaga. Tapi kembali lagi bagaimanapun teknologi kan mesti ada penggeraknya. Nah, operator inilah yang kadang-kadang bisa menjadi masalah. Saya kira kasus di Piala Asia kemarin misalnya. Seperti yang saya katakan tadi, mau berteknologi tinggi ataupun tradisional, gitu ya, konvensional, itu kembali mentalitas dari para pelakunya. Kembali mentalitas pelakunya. Ya. Jadi saya sejak muda memang suka, tapi memang tidak begitu intensif sebagai pemain saya. Saya lebih pada mengorganisir karena saya sudah totalitas berkegiatan olahraga secara pribadi saya di pencak silat. Tapi memang tadi saya mengatakan bahwa dunia sepak bola ini unik. Asal kita mampu menyelami filosofinya, luar biasa. Nah, saya pernah diajak dengan teman-teman di Mulur yang home base di lapangan Pringgondani itu dulu punya klub legendaris sebenarnya di Mulur itu, namanya PS Pringgondani. Dan saya sempat juga menjadi salah satu bagian dari yang menggerakkan. Lalu saya ketika menjadi ketua pimpinan cabang Bunda Muhammadiyah Mendosari, saya memasukkan karena memang di Muhammadiyah itu sejak belum ada PSSI, kita memang sudah menggunakan sepak bola ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerak Muhammadiyah. Maka setiap menjelang muktamar, insya Allah pasti ada pertandingan persahabatan. Bahkan dengan sudah Muhammadiyah itu kan melebihi zamannya seringnya itu. Jadi dulu sudah biasa bertanding dengan Sinyo. Sinyo itu anak Belanda dengan pribumi ya, untuk penggalangan dana. Jadi sudah zaman dulu kala sudah ada sepak bola amal itu sudah. Iya, iya di Muhammadiyah itu sudah ada. Sehingga kemudian PSHW, nama klub di Muhammadiyah itu Persatuan Sepak Bola Hizbul Wathon, itu kan menjadi cikal bakal dari PSSI. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kemudian membidani lahirnya PSSI. Termasuk kemudian saya juga selain di Pringgondani ya saya melibatkan diri di PSHW. Dan dari situ kemudian PSHW Sukoharjo ini kita bentuk, kemudian semakin menggeliat dan alhamdulillah prestasinya semakin ada. Sekarang mulai kami gerakkan di Solo Raya ini bersama kawan-kawan Pak
Bu Cinta, Mas Udin, tokoh-tokoh di masing-masing kabupaten, Mas Untung dari Klaten. Nah, saya dan Pak Yuliatmono ini diminta menjadi pembinanya. Ini setiap bulan kita ada pertandingan silaturahmi ya dengan Mas Arief di Boyolali, di Sragen. Pokoknya di Solo Raya ini menggeliat, dan khusus di Sukoharjo kami sangat didukung oleh LSBO, Lembaga Seni Budaya Olahraga. Ya, yang sekarang menjadi lembaga seni budayanya sendiri, lembaga olahraganya sendiri. Ya, itu tetap support. Jadi kami menggerakkan itu. Bahkan kemarin Persatuan Sepak Bola Hizbul Waton Weru yang digawangi anak-anak muda Weru, Mas Teguh, Mas Khalil dan kawan-kawan menjuarai di Jatingarang Cup ya. Meskipun karena open kita juga banyak didukung oleh pemain-pemain yang sudah jadi. Tapi konsep kita adalah sambil membuat sumber daya baru untuk kesebelasan Hizbul Waton. Maka kita menjadi perintah PP Muhammadiyah agar semua kabupaten kota ini punya setidaknya 2 sekolah sepak bola. Nah, insya Allah kita akan upayakan. Ya bagaimanapun Muhammadiyah itu kan kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, Sunnah Rasul itu menggambarkan, menunjukkan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kuat itu diantaranya kan juga rohani dan jasmaninya, yang itu bisa ditempa melalui olahraga. Maka Muhammadiyah tidak hanya sepak bola, hampir semua cabang olahraga yang kita mampu kita lakukan, termasuk pencak silat punya tapak suci, bahkan itu organisasi otonom. Dan alhamdulillah nanti malam ya saya akan berangkat untuk tugas menjadi delegasi teknik di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional untuk SMK di tingkat Jawa Tengah di Gor Jatidiri. Ini yang baru-baru pulang yang Popda, ini alhamdulillah tapak suci cukup merajai di Popda Jawa Tengah, dan ini yang dilakukan. Kemudian kembali pada sepak bola. Ya, di antara cita Muhammadiyah itu kan memperkuat berbangsa dan bernegara. Nah, maka apapun yang bisa dilakukan untuk prestasi anak bangsa ya kita lakukan. Nah, salah satunya dengan sepak bola. Dan beberapa pemain kita yang aktif di Muhammadiyah kan ada di Timnas yang kemarin. Dulu juga banyak, ada Jamiat Dalhar, Allah Yarham itu ya, itu sampai ada dulu ada piala, sekarang ada piala Suratin, itu kental dengan Muhammadiyah Jogja, karena ayah beliau salah satu tokoh ulama Muhammadiyah Jogja yang getol menggerakkan sepak bola gitu. Insya Allah filosofis lagi, seperti saya katakan di depan, sebenarnya kan sepak bola ini akan terjadi bagus ya, berkualitas, enak ditonton, menghasilkan sajian tontonan yang menarik, kemudian tidak terjadi huru-hara, aman damai kan tadi. Saling menjaga sportivitas dengan menempatkan pada proporsi masing-masing. Yang wasit, itu kalau kita ambil filosofinya, wasit, ya jadilah wasit yang objektif, yang adil. Nah, itu kan penyelenggara katakan ya, kalau di pilkada itu ya penyelenggara. Apakah KPU, apa Bawaslu atau siapapun, PPK dan sebagainya, jadilah penyelenggara yang objektif. Taati aturan-aturan. Aturan main ditaati, saya yakin, Pak. Yang kedua memang nggak bisa sendirian. Harus ditunjang oleh pemain-pemain yang sportif juga. Nah, akan menjadi tidak ada gunanya wasit sudah bagus, tapi pemainnya memang nggak mau diatur, pasti ribut lagi gitu ya. Nah, ini pemain ini haruslah ya para kontestan ya peserta dari pilkada itu harus mentaati aturan, silakan berekspresi, berkreasi dengan kemampuannya, monggo. Nah, official pelatih ini kalau saya melihatnya ya kalau di pilkada ya ini para mentor jago itu ya atau konsultannya berikan masukan yang baik gitu ya. Dan jangan lupa penonton. Faktor penontonnya artinya konstituen. Jadilah penonton yang baik, objektif. Oh ini bagus, dukunglah dengan bagus. Oh ini nggak bagus, ya berikan kritik. Kalau nggak bagus betul, ya nggak usah dipilih. Gitu. Nah, jangan sampai kemudian dinodai dengan cara-cara yang inkonstitusional. Misalnya manipulatif, intimidasi, politisasi birokrasi, yang macam-macam. Jangan. Saya yakin kalau itu dijalankan, ya apa yang ada di filosofi bola tadi,
insya Allah pilkada akan damai dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.